Dari arah Surabaya menuju Madura, di situ ada terpasang spanduk di atas pohon, "Kami masyarakat Madura anti Imaduddin Usman, Abbas Buntet dan gengnya." Tidak lama spanduk-spanduk itu kemudian diturunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras Belan Channel. Apa kabar saudara-saudaraku? Semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kembali saya menyapa Anda dan kembali saya mengucapkan terima kasih tak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Juga mohon maaf jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan atau ada penyampaian kami yang membuat Anda tidak berkenan. Edisi kali ini saudara-saudaraku akan menginformasikan adanya spanduk penolakan atas Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan Kiai Haji Abbas Bilyakhshi atau Gus Abbas Buntet di daerah Madura, tepatnya setelah Suramadu. Setelah jembatan Suramadu dari arah dari arah Surabaya menuju Madura, di situ ada terpasang spanduk. Ada yang foto yang kami terima, ada yang memegang, "Jangan coba-coba." Wah, Imad dan Abbas Buntet serta gengnya masuk Madura. Terus, masyarakat Madura cinta habaib. Kemudian ada juga diinformasikan oleh seorang kiai yang kebetulan melintas lalu dikirim ke salah satu grup, lalu mohon untuk ditindaklanjuti. Kurang lebih seperti itu informasi yang kami terima. Yang terpampang, "Kami masyarakat Madura anti Imaduddin Usman, Abbas Buntet dan gengnya, Madura cinta habaib." Kuler yang Madura juga, punten. Saya juga orang Madura, kiai saya juga ya hampir semualah Madura ya, dan tidak ada yang anti Kiai Imad apalagi Kiai Abbas itu ya. Kalau kita melihat bagaimana leluhur beliau ini orang-orang yang memiliki peran penting di negeri ini, kalau kita melihat Mbah Yai Abbas Buntet di 10 November betapa heroiknya beliau gitu. Tapi lepas dari itu, apa yang membuat kita harus menolak dua tokoh muda NU ini? Ini adalah upaya-upaya sistematik tapi tidak epik, tidak apik. Norak gitu ya, mohon maaf, norak. Jadi mau memberi kesan kepada masyarakat bahwa Kiai Abbas, Kiai Imad di mana-mana ditolak oleh orang. Ya nggak begitu. Orang sekarang sudah pada pintar, orang sudah pada cerdas ya. Kalau ada perbedaan pandangan di antara kiai-kiai, iya. Kalau ada yang sejalan dengan pemikiran Kiai Imad terkait dengan diskursus nasab, iya. Tapi anti ya tidak. Bagaimana Islam kok anti itu? Tidak boleh mas. Haram, kita nggak boleh anti-antian ya. Gimana ya? Bukankah sesama orang Islam itu adalah bersaudara? Namun saya tidak panjang lebar. Tidak lama spanduk-spanduk itu kemudian diturunkan. Jadi informasi yang kami terima sahabat-sahabat dari Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah Jawa Timur dan Surabaya, kemudian segera mengeceknya, hanya dalam hitungan hari ya langsung diturunkan. Tepatnya hari ini spanduk-spanduk itu diturunkan dan langsung kami informasikan kepada Anda agar sahabat-sahabat di tempat lain yang mungkin menerima informasi ini tidak galau lah, tidak ingin segera turun untuk menurunkan. Sudah diturunkan dan nampaknya juga sudah berkoordinasi dengan aparat setempat karena memasang spanduk di ruas jalan itu harus ada izin.
menurunkan sepertinya juga begitu ya. Dan sebenarnya menurunkan spanduk tanpa izin itu adalah tugas dari pemerintah, apapun bunyinya. Tapi kan kadangkala ketika acara-acara semacam pengajian itu tidak semena-mena diturunkan. Tapi ini kan bukan pengajian, penolakan dan berisi fitnah. Kalau cinta sama habaib silahkan. Wong saya juga cinta kok, Mas. Tidak ada kebencian. Yang kita benci, kalau boleh membenci, itu kepada perilakunya. Kalau kepada orangnya kita doakan semoga menjadi sosok-sosok yang sekiranya bermanfaat buat kita semua. Karena bagaimanapun sudah kadung menjadi keluarga besar bangsa Indonesia. Masa ya diusir? Kalau kata Kiai Muhammadiyah Pasuruan kemarin itu deportasi aja gitu. Kalau saya enggak lah. Ya siapa tahu masih bisa hidup berdampingan dengan indah, tiada meninggikan diri dengan setiap hari mengagung-agungkan leluhurnya. Kan seperti itu ya. Dan sahabat-sahabatku sekalian, demikian sekilas informasi dari kami supaya dapat dimaklumi, dan mari kita ciptakan kondisi yang indah-indah saja. Adapun kaitannya dengan diskursus nasab sebenarnya sudah selesai. Dan Bang Haji sampai batas syahadat kemudian mengatakan seperti yang beliau sampaikan di kanalnya. Dan diikuti oleh sejumlah kiai-kiai yang lain. Dan bagi para muhibbin, katakanlah demikian, mohonlah untuk menyadari dan mempelajari. Dan jangan bawa-bawa ras, jangan bawa-bawa suku. Saya orang Madura ya, enggak seperti itu. Jangan digebiah uya, cek paes kapi, begitulah kata orang Madura ya. Jangan dianggap semua sama. Paling kan segelintir orang. Wong faktanya saya ini mondok di sejumlah tempat. Di pondok-pondok tempat saya ngaji itu enggak ada yang seperti di spanduk itu, enggak ada. Karena bagaimanapun adanya diskursus nasab ini telah menumbuh kembangkan dialektika ilmiah dalam berbagai hal. Kiai-kiai kampung juga yang sebelumnya tidak pernah buka manuskrip, kemudian buka manuskrip. Yang sebelumnya belum ada diskusi tentang nasab, kemudian buka-buka kitab nasab, lalu diskusi nasab. Ini kan luar biasa. Hidup keilmuan ala pesantren secara khusus. Dan hal lainnya juga berkenaan dengan sejarah. Setidaknya saya secara pribadi ya, sekarang tidak merasa seorang diri ketika mengulas pembelokan sejarah. Kalau dulu saya bahas pembelokan sejarah untuk diluruskan, itu deg-degan. Aduh, besok siapa lagi? Besok ada yang ngamuk nih. Nah, saya pernah bahas Mbah Priyo itu, ada yang ngancam mau ngarungin saya. Ya demikian, salam hormat buat semuanya. Salam persaudaraan, salam setretanan, sedajapun. Dan mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.